Hai Sobat Pembelajar, bertemu lagi dengan saya Wendra. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari cara membangun modal penelitian dengan bantuan software Smart PLS versi 3.2.8. Nah, video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, di mana pada video saya sebelumnya saya sudah memberikan pengantar tentang partial least square structural equation modeling. Nah, pada video ini kita akan mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada video terdahulu tersebut, dalam upaya kita melakukan, pembangunan model penelitian. Sehingga kemudian kita bisa melakukan, pengolahan data atau pengujian hipotesis dari penelitian yang kita susun tersebut. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan paradigma penelitian ya yang akan coba kita gunakan sebagai bahan latihan pada video ini. Anggaplah paradigma penelitian saya seperti yang bisa dilihat di layar, bahwasanya firm performance atau kinerja perusahaan itu dipengaruhi oleh intellectual capital dan good corporate governance, baik secara langsung maupun melalui variable intervening, yaitu competitive advantage. Nah, dengan demikian ada 4 variabel pada penelitian ini. Yang pertama adalah variabelnya intellectual capital, di mana nanti intellectual capital akan diukur dengan menggunakan 10 indikator, good corporate governance dengan 9 indikator, competitive advantage 7 indikator, firm performance akan ada 8 indikator. Nah, penelitian dilakukan dengan cara survei melalui kuesioner yang dibagikan ke 100 perusahaan. Sehingga unit analisis penelitian ini adalah organisasi dan unit observasi adalah direktur eksekutif untuk setiap organisasi. Metode pengolahan data dan analisis data adalah dengan menggunakan partial square structural equation modeling atau PLSM melalui bantuan software Smart PLS versi 3.2.8. Oke, nah sekarang anggaplah misalnya kuesioner itu sudah tersebar dan kemudian data dari hasil pengolahan kuesioner itu sudah saya tabulasikan ke dalam format atau form dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi kolom yang paling ujung ini adalah jumlah perusahaan atau jumlah perusahaan atau jumlah respondennya. Ya, jadi ada 100 perusahaan di mana indikator ya penelitian ini terdiri atas 34 indikator ya dari X1 sampai X34 bisa kita lihat di sini ya. Jadi datanya sudah ditabulasikan ke dalam bentuk Excel. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana cara mengimpor atau memindahkan data ini ke software Smart PLS. Nah, bagi saudara-saudara yang baru pertama kali menggunakan software Smart PLS, maka software ini bisa di-download dari situs Smart PLS itu sendiri, ya. Jadi kalau kita cari via Google itu akan ketemu, misalnya kita ketik aja Smart PLS, ya. Nah, ini paling atas kalau di hasil pencarian saya Smart PLS, langsung saja klik Smart PLS produk, ya, itu akan membawa kita kepada situsnya Smart PLS. Oke. Nah, perlu diketahui bahwasanya software Smart PLS ini adalah software yang ada versi gratisannya dan ada versi berbayar. Nah, kalau versi gratis itu nanti memang akan ada apa namanya perbedaan fasilitas yang kita peroleh dengan versi berbayar. Coba kita lihat ke sini ya. Jadi klik download misalnya. Jadi kalau kita mau download ya, tinggal klik download, nanti kita akan dibawa ke halaman download. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, sambil menunggu saya informasikan juga di sini ada tertulis start free 30 day trial. Artinya adalah kalau ini kali pertama kita mendownload software ini dan menggunakan software ini, maka kita akan mendapat fasilitas 30 hari gratis penggunaan software. Hari ke-31 nanti akan kita harus membayar ya. Jadi kalau misalnya operating sistemnya adalah Windows, silahkan download baik itu yang 32 bit atau 64 bit tergantung spesifikasi komputer Anda. Kemudian kalau operating sistemnya adalah Mac, silahkan download
dengan menggunakan tombol yang ada di samping sini. Ya, itu tentang produk. Nah, ini coba kita lihat pricing-nya. Tadi saya informasikan bahwasanya produk ini ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Nah, ada yang student version, ini gratis nih, free download. Tapi kemudian fitur-fiturnya memang nggak selengkap kalau misalnya kita membayar ya, kalau kita mau membayar. Nah, ini adalah versi profesional, komersial ya, profesional untuk tujuan komersial dan seterusnya. Silahkan dibaca saja pada situs itu ya. Jadi anggap sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mendownload ya, kita asumsikan Bapak Ibu sekalian sudah mendownload software Smart PLS, kemudian kalau sudah di-download maka diinstal dan kemudian Bapak Ibu sekalian akan dibawa ke layar utama ya, layar utama software Smart PLS ini. Di sini ada menunya kita lihat ya, dari files, edit, temp, ya sampai language. Ya di info bisa kita lihat tuh, info, klik about, itu bicara tentang versi Smart PLS versi 3.2.8 ya, kalau yang saya pakai saat ini. Nah di sini adalah tampilan list of project yang kita lakukan atau kita buat dengan menggunakan Smart PLS. Kalau baru pertama kali Bapak Ibu sekalian mendownload atau menggunakan Smart PLS ini pasti masih kosong. Tapi saya sudah cukup banyak di sini karena saya sudah beberapa kali melakukan penelitian dengan menggunakan software ini untuk mengolah datanya. Di sini nanti akan ada layar indikator-indikator penelitian dan di sini adalah layar utama ya. Pemodelan kita nanti akan kelihatan di sini termasuk juga nanti akan terlihat hasil pengujian secara visual. Nah, sekarang tinggal kita tadi saya sampaikan saya sudah punya data nih ya. Data hasil penelitian yang sudah saya tabulasikan ke dalam Excel. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membawa data itu ke sini ya, ke software Smart PLS. Caranya gampang saja. Pertama adalah kita harus create project dulu ya, create project atau nama proyek penelitian kita. Dimulai dengan klik file, pilih-pilih yang atas ya, create new project ya. Kemudian kita akan dibawa ke pop up pop up ya, create project. Kemudian klik nama project kita. Saya namakan saja project ini adalah project one ya. Di project one atau project 1 ya. Oke. Otomatis project one itu akan muncul di sini. Ada dua itu ya. Ini nama projectnya, di sini nanti adalah untuk modelnya ya. Nah, sekarang gini, nama projectnya udah ada. Tapi kita belum ada datanya nih ya. Data yang akan kita gunakan atau data yang akan kita olah. Maka di sini ada tanda I ya, bulatan biru dan huruf putih I, double klik to import data. Anda klik aja di sini, klik ya, oke, double klik, sorry ya, di double klik 2 kali kliknya. Maka kita akan diminta untuk mencari data yang akan kita upload ke sini. Nah, cuma masalahnya di sini ada kalau kita lihat di sini ya, disuruh cari filenya berarti kita harus membrowse data kita ada di mana. Cuma ada persyaratannya bahwasanya data file yang bisa diimpor ke Smart PLS itu adalah data yang ekstensinya CSV atau TXT ya. Nah, bagaimana dengan data saya tadi? Nah, kebetulan data saya tadi itu kan datanya ini adalah berekstensi XLS. Karena ini data dengan menggunakan software Smart PA apa namanya? Microsoft Excel. Maka data ini harus saya transform dulu atau saya simpan dulu sebagai data yang berekstensi CSV. Caranya bagaimana? Gampang saja, kita klik file ya. Kemudian pilih save as. Oke. Nah, kemudian di sini save as type-nya kita ganti menjadi CSV, delimited ya. Pilih CSV, delimited. Oke, kalau sudah, kemudian nama filenya saya biarkan itu saja atau saya tambah ya. Saya tambah spasi spasi project one. Ya, data kuesioner project one. Saya simpan, save. Oke, di-oke-kan saja. Oke kan? Maka kalau dilihat di folder data, itu sudah akan muncul data saya, data kuesioner project one. Ini ekstensinya sudah, tipenya sudah berbeda dengan data terdahulu. Ya, sekarang sudah menjadi separated values file atau CSV file. Ya.
Nah, kalau sudah ada data itu tinggal kita kembali lagi ke apa namanya, software Smart PLS tadi ya. Ini kan tadi di double klik ya, double klik, kita cari datanya, kebetulan data saya ada di sini ya, data Kursina Project One, ambil dari folder yang sesuai tempat Bapak Ibu menyimpan, lalu klik open, oke, di-oke-kan saja, sep, ya. Nah, ini berhasil nih ya. Jadi artinya kalau sudah tampil layar seperti ini berarti Bapak Ibu sekalian sudah berhasil mengimport datanya ke software Smart PLS. Ini adalah apa namanya, rangkuman terkait dengan data missing ya. Kebetulan saya nggak ada data missing Bapak Ibu sekalian ya, semuanya. Data missing ini artinya data yang kosong ya, yang, mungkin ada responden yang tidak menjawab atau kita yang lupa entry misalnya ya, tapi kemungkinan besar ada responden yang tidak menjawab ya. Jadi responden kalau tidak ada menjawab di sini, ini kan ada data kosong kita dan itu akan langsung dideteksi oleh si software Smart PLS. Kebetulan nggak ada data kosong ya. Tapi kalau seandainya ada data kosong, ya misalnya katakanlah, ada, apa namanya, responden yang tidak menjawab, maka Bapak Ibu mungkin harus, memikirkan bagaimana caranya agar data kosong itu di-coding, sehingga kemudian itu tidak apa namanya, sudah diidentifikasi oleh software Smart PLS, ya. Maka di atas ada pilihan missing value marker, itu bisa diganti nilainya. Kalau saya kan none ya, karena nggak ada data kosong. Ini bisa diklik. Katakanlah misalnya data kosong itu mau di-coding menjadi -99 misalnya, lalu di-oke-kan ya, lalu di-oke-kan. Eee, jadi saya biarkan saja begitu karena, bagi saya sih nggak masalah juga karena data, missing value saya nggak ada. Nah, ini adalah data min, median, minimum, maksimum ya. Atau kalau misalnya ini mau dihapus juga nggak apa-apa ya, karena, apa, kalau saya sih memang tidak ada data yang missing ya. Nah, kemudian, jadi ini indikator correlation, data-data kita ini nilai-nilai korelasinya, kemudian ini raw file ya, data mentah tadi ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba mulai bangun modelnya. Ini sekarang kita, klik ya, yang ada logo seperti ini, project one, otomatis ketika diklik itu, maka indikator kita akan pindah ke bawah sini ya, akan bisa dilihat di sini. Oke. Nah, sebagaimana penjelasan saya terdahulu, ya, saya kembali lagi ke layar sini. Ini adalah paradigma penelitian saya, ya. Kemudian ini adalah indikator-indikatornya. Nah, kita akan coba memindahkan indikator-indikator itu untuk bentuk sebuah model penelitian. Oke. Yang pertama adalah tadi intellectual capital. Intellectual capital tadi informasinya adalah saya punya 10 indikator, ya. Mulai dari X1 sampai X10 itu adalah indikator untuk intellectual capital. Jadi tinggal diklik saja data yang pertama, ya. Kemudian diklik lagi ke indikator yang ke-10 ya. Tapi sebelum diklik tekan shift dulu ya, tekan shift lalu baru diklik sehingga data itu terblok ya, mulai dari X1 sampai X10. Nah, ketika sudah terblok ya, ini sudah di-highlight, maka tinggal Anda klik lagi ya, klik menggunakan mouse, klik, kemudian ditahan atau di-drag, ditarik, diseret ke layar project one ya, lepas ya, maka jadilah iya ya. Jadi ini adalah variabelnya atau construct atau latent variable ini adalah indikator-indikatornya ya. Untuk apa? Untuk variabel intellectual capital tadi ya. Ya, oke. Nah, ini bisa kita rename nih. Jadi otomatis dia akan ngasih nama latent variable one. Ini bisa kita rename. Jadi klik kanan ya, klik kanan variabelnya lalu pilih rename. Ya, rename kemudian tulis intellectual capital. Oke. Nah, otomatis namanya berubah menjadi intellectual capital. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita akan memasukkan indikator serta latent variable dari GCG. Jadi klik indikator yang pertama, kemudian ditekan shift, klik ya. Kemudian klik lagi lalu drag ke layar utama. Oke. Nah, ini adalah untuk indikator sama seperti proses seperti tadi, kita rename namanya adalah good
ya, good corporate governance. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah data tentang competitive advantage, ya. Prosesnya sama, datanya di-drag lagi ke sini. Oke. Ini di-rename. Rename datanya adalah competitive. Enter, ya, atau di-oke-kan. Oke. Kemudian indikator yang terakhir, ya. Shift, klik, lalu di-drag ke layar. Nah, kalau layarnya terasa sempit, kita bisa apa namanya, zoom out kan, ya, zoom out, ya. Klik di zoom out. Kalau ini zoom in, kalau mau lebih fokus. Kalau zoom out ini akan tampilannya akan lebih komprehensif terlihat, ya. Ini kita rename namanya menjadi firm performance. Oke. Sip. Nah, sekarang kalau ini apa namanya indikator ini sebetulnya bisa kita simpan. Jadi kalau misalnya indikator ini tampil di sini semua, mungkin layarnya kelihatan sangat crowded, ya. Maka indikator ini bisa kita simpan dan kita rubah posisinya. Misalnya begini nih, seperti firm performance, saya klik di sini, ya, saya mau indikatornya berada pada posisi ini, ya, posisi di sebelah kanan dari si variabel. Maka saya tinggal klik, ya, logo ini, ya, simbol yang ini, klik, oke, dia otomatis akan berpindah, ya. Kalau mau geser posisinya di atas, ya, posisinya di bawah, oke, posisi kiri, kanan, oke, ya, maka data akan ada di sana. Nah, tapi indikator juga akan bisa di-hidden-kan atau disembunyikan biar tidak keramaian, ya. Jadi tinggal diklik variabelnya, klik kanan, kemudian pilih hide indicators of selected construct. Cuk, ya. Maka datanya akan tidak akan kelihatan. Variabel yang lain juga begitu, ya. Hide, saya hide saja. Hide indicator, ya. Nah, kemudian variabelnya mungkin ya posisinya masih terlihat berantakan gitu. Maka kita tinggal klik saja dan kemudian di-drag, ditahan. Nah, bisa digeser, ya. Bisa digeser posisinya yang lebih enak. Atau kalau mau barengan itu diklik, ya. Kemudian ditahan, tarik terus sehingga semua variabel terseleksi. Maka kemudian Anda klik lagi lalu geser ke posisi yang Anda inginkan. Oke. Nah, sekarang variabel ini masih berbentuk atau berwarna merah. Nah, kita belum menghubungkan atau belum membangun model strukturalnya. Kalau ingin menghubungkan antar variabel ini, maka tinggal klik connect, ya. Connect. Lalu klik di intellectual capital, kemudian tahan dan double klik di competitive advantage, ya. Kemudian hal yang sama juga dengan firm performance, tahan, double klik, ya. Lalu dari good corporate governance, klik, tahan, lepas, klik di sini, ya. Otomatis warnanya akan berubah menjadi biru. Itu menandakan bahwasannya model struktural kita sudah terbangun. Nah, kemudian dari si intellectual capital, klik, tahan, lepas, klik, ya. Dari sini juga klik, ya. Lalu klik lagi di sini. Oke. Sip, ya. Nah, ini kalau mau menarik kembali variabelnya ini mau kita geser lagi, klik lagi select, ya. Oke. Ya. Jadi begitu. Nah, tadi ketika kita bangun model ini, semua indikatornya bersifat reflektif. Benar nggak? Ya, coba ini. Ya, misalnya seperti eh, firm performance, ya. Kalau kita mau tampilkan lagi indikatornya adalah klik kanan, lalu klik show indicators. Nah, indikatornya muncul. Ya, di sini klik kanan, mau ditampilkan lagi, muncul lagi. Ya, posisinya mau di atas misalnya. Oke. Diklik variabelnya posisi di atas, dia akan berada di sana. Ya.
Nah, di-hide-kan lagi, di-hidden-kan lagi. Oke, nah sekarang untuk variable good corporate governance, ya, kalau kita lihat indikatornya itu kan, berbentuk reflektif, ya. Apa itu indikator reflektif? Itu sudah dibahas di video saya sebelumnya. Silahkan apa namanya, dilihat lagi di video sebelumnya. Nah, sekarang, kita mau merubah tuh, good corporate governance ini sebetulnya ini adalah sebuah konstruk yang, sifatnya itu formatif. Artinya konstruk itu dibentuk oleh indikator-indikatornya. Maka cara merubahnya untuk menjadi indikator formatif adalah, eee eee, kita, konstruk yang bersifat formatif adalah kita tinggal klik kanan saja, ya, kemudian pilih switch between formative and reflective, tek. Nah, otomatis sekarang ini sudah berubah menjadi formatif sifatnya, ya, karena dari indikator itu panahnya sudah mengarah ke variabel. Nah, kita tinggal hidden-kan lagi nih, hide indicators, ya. Nah, jadi sekarang di sini good corporate governance sudah formatif, ya. Oke, nah kemudian ada trik lain ya, kalau misalnya kita mau nama-nama variabel itu, lebih terlihat jelas dan besar karena ini mungkin terlalu, apa namanya, terlalu halus, ya tinggal diklik, tahan, ya, lalu dilepas di sini, semua variabel sudah terseleksi, maka kemudian nih font size bisa kita kita ganti-ganti tuh. Jadi fontnya kalau mau diperbesar, klik +1 ya, kemudian kalau mau di-bold-kan, klik bold, ya. Otomatis itu sudah akan besar, ya. Nah, kemudian ini mau digeser lagi, klik lagi, tahan, geser ke sini. Sehingga tampilan model kita terlihat, eee, menjadi bagus, ya. Nah, gambar model ini bisa kita, apa namanya, kita pindahkan ke dokumen lain, ya. Caranya bagaimana? Caranya begini nih, ya, jadi di layar ini kita klik kanan, ya, klik kanan, lihat ke bawah, ya. Kita mau gambar ini atau gambar model itu kita ekspor sebagai image to file atau ekspor as image to clipboard. Anggaplah kita mau ekspor image to file, ya. Jadi tinggal klik aja, ya. Klik ekspor image to file. Saya akan carilah tempat untuk menyimpannya. Kebetulan saya menyimpannya di folder saya ini, ya. Data semua PLS saya akan simpan di sana. Namanya adalah nama model, ya. Saya akan kasih nama model saya itu adalah project one, ya, project one model. Oke, project one model. Klik save, ya. Nah, sebelum kita klik save, di sini juga ada pilihan nih, mau disimpannya sebagai apa namanya, ekstensi yang mana nih? PNG, BMP, JPEG, ya, JPG, atau SVG. Anggaplah saya, oke lah, kita biarkan saja itu. Saya mau PNG saja, simpan save, ya. Nah, ini adalah gambar kita, ya. Gambar kita itu sebetulnya ini kalau kita lihat di folder kita itu sudah ada nih project one PNG file, ya. Jadi sudah tersimpan menjadi satu file gambar sendiri. Ada juga pilihan berikutnya adalah kalau kita kembali ke software Smart PLS, klik kanan, ya, export image to clipboard, ya. Coba ini memungkinkan kita untuk apa namanya, gambar itu tidak akan langsung di-convert atau diekspor menjadi sebuah file gambar, tapi akan disimpan di clipboard untuk kemudian bisa kita apa namanya, kita tempatkan di layar tertentu yang kita inginkan. Anggaplah misalnya gini nih, export image to clipboard, kita coba. Saya mau menampilkannya di Paint misalnya ya. Ya, aplikasi untuk gambar Paint. Saya klik Paint, saya buka, di sini tinggal paste. Ya. Jadi gambar saya pindah ke sini. Atau saya mau pindahkan lagi ke Microsoft Word misalnya. Oke. Oops, sorry. Oke, Microsoft Word. Kita buka. Tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini tinggal pastekan juga. Tuh, ya, sehingga
eee, jadinya, gambar itu bisa kita masukkan entah itu nanti ke, eee, file penelitian kita atau disertasi atau tesis yang kita miliki, ya. Oke, jadi sampai di sini sudah selesai kita membangun model penelitian. Pada video berikutnya kita akan coba ya mulai melakukan, apa namanya, pengukuran atas modal kita ini, ya. Nah, jadi jangan lupa ikuti terus ya video seri saya ini, sehingga kemudian nanti kita akan sama-sama mengetahui bagaimana caranya mengolah data atau menguji hipotesis dengan menggunakan software Smart PLS, khusus untuk penelitian yang berbasis partial square structural equation modeling. Selamat belajar.